Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini, siang ini kita kembali berjumpa dalam mimbar kultum ba'da zuhur. Sebelum saya lanjutkan bahasan kita minggu lalu, lanjutan dari Thaharah, sedikit mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah mengirimkan himbauan bahwa shaf sholat harus dikembalikan kepada azimahnya. Kita sudah bahas ya di beberapa kutub yang lalu bahwa azimah adalah hukum asal. Sholat berjamaah itu harus rapat. Karena kondisi pandemi beberapa waktu lalu muncul rukhsah. Rukhsah itu dispensasi, maka harus jaga jarak. Nah, sekarang himbauan ini sudah kembali ke azimahnya, berarti sholat kita berjamaah kembali rapatkan barisan dan shafnya. Shaf itu ya barisan ya Pak ya. Oke, biar sama-sama membuat tawassul haq, tawassul sabr. Bapak-bapak, melanjutkan materi kita minggu lalu tentang Thaharah. Kita sudah sampai di pengertian Thaharah. Lanjut kepada air yang boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan dan surah Al-Anfal bahwa Allah telah menurunkan dari langit air yang sangat bersih. Di surah Al-Anfal 11 artinya Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan air tersebut. Sempat kemarin kita bahas percakapan sahabat Rasulullah ketika dalam perjalanan di kapal laut, air laut pun boleh digunakan untuk berwudu. Cuma pas kumur-kumur rada ini aja ya Pak, tebel, asin. Hasilnya asin banget loh, air laut itu asin banget. Nah, kemudian dari air-air yang boleh digunakan untuk bersuci ada klasifikasi airnya Pak. Ada 3 klasifikasinya. Yang pertama, air tersebut suci dan bisa mensucikan, bisa untuk berwudu, bisa untuk taharah. Kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan, tidak boleh untuk taharah. Dan yang ketiga, air yang terkena najis. Kita bahas satu persatu, yaitu pertama, air suci yang menyucikan. Pengertiannya adalah gampang Pak, gampang ingetinnya. Air suci yang menyucikan adalah air yang sifatnya mutlak, ya. Yaitu materinya tetap pada asal yang diciptakan oleh Allah SWT. Materinya itu tetap, itu air mutlak. Ada 3 tadi, materinya tetap, ya, baik air tawar maupun air asin, ya, tidak berubah karena benda asing. Kemudian air itu belum digunakan untuk taharah, belum digunakan untuk berwudu, belum digunakan untuk mandi, gitu ya, atau untuk menghilangkan najis, belum digunakan sama sekali. Dan yang ketiga, air tersebut tidak bercampur dengan cairan lainnya, meski cairan lain tersebut suci Pak. Air sirop, ya, air zafran, kalau di Arab itu ada minyak kasturi ya Pak. Jadi air mutlak itu sudah air hujan, air ledeng, air sungai, di dalam wadah pun Pak. Kalau air mutlak itu tidak ada ketentuan wadahnya, ya. Itu suci, boleh untuk berwudu. Tapi nanti jika nanti ada proses, misalnya di wadah tersebut wudunya kita langsung di situ ya, tidak dialirkan Pak. Jadi kalau bak itu, kalau di kampung-kampung kan bak
kita misalnya dari sumur dikumpulin di bak gitu ya, terus ada itunya Pak, keran manualnya itu yang dicolok cabut, itu air mengalir jatuhnya. Tapi kalau colok cabutnya nggak ada, kita langsung wudhu ke dalam bak itu, air pertama kali pertama wudhu itu masih air mutlak Pak. Tapi begitu selesai wudhu kita, kesucian air itu sudah tetap suci, tapi tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu. Itu nanti di kategori kedua. Ya, kecuali kita menggunakannya dengan tadi tuh cabut, tolok lagi. Nah ini mengalir walaupun wadahnya kecil. Tapi kalau sudah digunakan berwudu, dia tetap suci, tapi untuk mensucikannya lagi sudah tidak boleh. Itu di kategori yang kedua. Nah bahasanya sekarang, bahasan air yang suci dan mensucikan itu semua air dalam semua wadah. Untuk kali pertama wudhu. Namun ada air yang dijemur Pak, atau terjemur dengan matahari. Itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan makruh. Ya. Jadi ada hadis Rasulullah bersabda mengatakan kepada zaujah, kepada istrinya, la taf'ali ya Humairah fa innahu yulisul barus. Ini hadisnya kalau diterangkan di keterangannya bahwa hadis ini bersifat dhaif, lemah. Artinya ini, wahai Humairah, janganlah kamu melakukan itu karena ini dapat menyebabkan penyakit kulit, penyakit sopak gitu. Jadi waktu itu Aisyah radhiyallahu anha memanaskan air dengan sinar matahari, Pak. Rasul bersabda, jangan kau lakukan itu wahai Humairah karena akan menyebabkan penyakit kulit. Namun hadis ini dhaif. Jadi ada dua pendapat nih. Untuk air yang terjemur itu hukumnya satu makruh untuk digunakan berwudu, yang satu membilang boleh. Nah, kesepakatan para ulama gimana? Ya dua itu, Imam Syafi'i juga membolehkan. Namun untuk air yang dipanaskan selain dijemur itu boleh. Ya, kesepakatan para ulama boleh. Jadi yang digarisbawahi air yang terjemur matahari itu sifatnya ada yang mengatakan makruh, ada yang bilang boleh. Kembali ke kita Pak. Kalau kata kita mungkin di daerah yang kayak seperti kita ini teriknya itu luar biasa sehingga nanti dikhawatirkan airnya menyakiti kulit kita. Nah itu dihindari saja. Itu adalah air, klasifikasi air yang pertama, air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, ada air yang suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci Pak. Ada tiga macam. Pertama, air yang sedikit yang sudah digunakan bersuci wajib untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi junub. Ya. Air tersebut suci tapi sudah tidak bisa disucikan. Seperti tadi yang tadi saya bilang Pak, sudah di wadah, sudah digunakan untuk wudhu, tapi wudhunya langsung di situ ya Pak, tidak mengalir ya, langsung dikobok gitu, istilahnya dikobok gitu, umur di situ, tapi buangnya di luar memang, tapi tangannya langsung dimasukin di situ Pak, di dalam wadah itu. Itu sudah tidak lagi digunakan untuk bersuci, karena airnya sedikit dan tidak mengalir. Ini berdasar kepada hadis Rasulullah waktu itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Rasulullah datang menjengukku saat aku sakit. Kata sahabat. Aku tidak mengerti, lalu beliau berwudu dengan air itu. Setelah berwudu, beliau mengusapkan air itu ke wajahku. Artinya air itu tetap suci Pak, bukan kotor ya, karena diusapkan ke wajah sahabat kan. Padahal air itu sudah digunakan wudhu oleh Rasul. Jadi menandakan bahwa air ini tetap suci karena masih bisa diusapkan ke wajahnya sahabat. Apabila air ini tidak suci, seharusnya Rasul tidak menggunakannya untuk mengusap. Sini kata bukunya. Nah, air yang sedikit dan tidak mengalir ini harus distrategikan Pak, cara berwudunya atau bertoharahnya. Abu Hurairah radhiyallahu an
meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaktasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. Artinya janganlah kalian mandi di air yang diam sedangkan kalian dalam keadaan junub. Kemudian ditanya, wahai Abu Hurairah, lalu bagaimana caranya? Dengan menyendoknya. Jadi kalau nggak ada yang tancap keran manual itu disendok Pak. Jadi tangannya dibasuh digunakan gayung. Jadi jangan dicelup Pak. Apalagi dia mandi Pak di situ. Kitanya dalam kondisi junub dia nyemplung gitu. Air mutlaknya sudah hilang karena di sini air tersebut telah mengandung dosa yang dibawa dari anggota tubuh ketika mandi atau ketika taharah. Gitu Pak. Bukan lagi air mutlak. Gitu. Ukuran berapa tuh yang? Itu belum ada ukurannya Pak. Kalau ukuran nanti dinajis. Ada pulangnya. Kalau ini air sedikit saja itu sudah terkena. Jadi nggak ada batasan di sini, tidak ada aturannya. Gunakan gayung Pak, disendok. Kalau untuk penggunaan pertama nggak apa-apa. Tapi yang kedua itu sudah tidak boleh tanpa digayung ya Pak ya. Langsung dikobok itu suci. Tapi kan kita nggak tahu. Sebelum kita ada yang udah berwudu belum menggunakan air itu. Gitu. Jadi menghilangkan sifat air mutlaknya. Nah, kemudian golongan air yang suci tapi tidak mensucikan yaitu air mutlak yang kedua ya Pak, yang telah bercampur dengan sesuatu yang suci dan tidak mungkin memisahkan sesuatu itu dari air tersebut. Jadi tercampur dengan sesuatu yang suci. Yang tadi saya bilang, seperti air yang dicampur dengan air zafron. Zafron itu kasturi ya Pak, ya, saya tahunya kasturi, minyak gitu. Za'faron, zafron, za'faron. Ya, kecampur air kayak air teh, kecampur teh kan Pak, itu nggak boleh, udah Pak. Dia suci, boleh diminum kan air teh, tapi nggak boleh air teh itu untuk berwudu. Ya. Air kayu manis, karena dia sudah lagi tidak air mutlak, bukan air mutlak. Walaupun yang mencampurinya itu adalah suci. Kemudian golongan ketiga dari air yang suci tapi tidak mensucikan ada cuka, ya. Air rendaman buah-buahan Pak. Rasulullah itu suka dengan air nabid. Nabid itu air rendaman kurma, bukan khomer Pak. Dia tidak tergolong memabukkan. Jadi rendaman kurma, kismis ya, itu Rasul suka untuk diminum. Nah itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sekarang sari kurma kali dia. Kenapa Pak? Semacam sari kurma kalau sekarang. Ya. Jadi jangan, wah ini kurma kan suci. Dia pakai buat wudu. Ya. Nah sekarang kita sudah paham ilmunya, sudah tahu, maka jatuh wajib hukumnya. Ya Pak Saiful. Udah tahu jatuh hukumnya. Jadi kalau dilanggar ya haram, kalau dilaksanakan ya fardu. Bapak-bapak, ada air yang ketiga yaitu air yang kejatuhan najis. Nah ini diukur diatur Pak kulahnya. Di sini tertulis ada 2 kulah. 2 kulah itu 200 liter air disamakan dengan zaman sekarang. Tapi itu nanti kita bahas di minggu depan. Sudah 14 menit. Semoga bermanfaat Bapak-bapak. Semata-mata dari saya, balighu anni walau mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.